Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Di sesi ini kita akan sharing mengenai skema PFC CUC dalam konteks internal audit dan manajemen review. Di video sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa skema FSC dan skema PFC itu ada perbedaannya di dalam hal proses audit ataupun standar. Nah, salah satu yang membedakan antara proses audit FSC dan PFC adalah internal audit. Di skema FSC COC itu tidak ada internal audit ataupun manajemen review seperti di ISO atau sebagainya. Namun di skema PFC COC ini terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon pemegang sertifikat ataupun yang pemegang sertifikat PFC melakukan namanya internal audit dan manajemen review. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, untuk manajemen, Bapak Ibu harus sudah memiliki sebuah prosedur bagaimana melakukan internal audit dengan menggunakan skema PFC COC. Nah, prosedurnya harus jelas, orang yang ditunjuk harus jelas, lead auditornya jelas, membermu jelas, terus checklistnya jelas, kemudian bagaimana mendevelopnya sebuah sistem internal pun jelas, dan kemudian top manajemennya juga jelas siapa top manajemennya. Nah, ini untuk man assessment. Nah, untuk surveillance kurang lebih sama. Jadi karena sudah punya prosedur, jadi tinggal personal in charge-nya itu update terhadap standar atau tidak, terus member update standar atau tidak, dan kemudian top manajemen itu masih aktif atau tidak. Dan internal audit dan top manajemen selalu direview oleh para auditor PFC COC untuk mengecek atas kelengkapan ataupun pemenuhan terhadap standar. Nah, dalam konteks surveillance pertama, kedua, ketiga sampai yang terakhir, maka auditor akan melakukan pengecekan internal audit apakah sudah dilakukan. Jika sudah dilakukan, apakah terhadap temuan minor atau major, dan apakah sudah tertutup. Nah, standar mengatakan bahwa setiap temuan baik minor atau major itu harus kondisi tertutup. Jadi pada saat surveillance kedua, tiga itu temuannya sudah tutup. Kalau belum ketutup, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan kenapa tidak ketutup. Mungkin karena sesuatu hal yang di luar kendali dan membutuhkan waktu yang cukup lama, tinggal menjelaskannya aja. Tapi sebaiknya temuan secara internal audit itu sudah posisi tertutup baik minor maupun major ataupun observasi sudah ditindaklanjutin. Nah, setelah semua proses internal audit sudah dilakukan, maka next stepnya adalah meminta manajemen review dari pihak top manajemen, bisa director, bisa manager plan dan sebagainya, yang dianggap sebagai top manajemen decision maker terhadap sertifikasi di internal perusahaan. Jika misalnya dari proses audit, internal audit, CAR yang ditemukan dari tutup dan pihak manajemen sudah mengapprove, maka itu sudah dianggap sudah selesai antara internal audit sama top manajemen. Namun jika dari proses review top manajemen terhadap hal yang dianggap belum ketutup ataupun masih belum sesuai dengan harapan dari top manajemen terhadap standar PFC, maka itu harus di follow up lagi oleh tim internal audit PFC COC di perusahaan tersebut. Nah, ini rule yang harus Bapak Ibu lakukan. Jika semuanya sudah kondisinya clear, selesai, top manajemen sudah oke, temuannya sudah tertutup, nah maka di surveillance pertama, sebagai kedua, ketiga harus dilakukan hal yang sama dengan rentang waktu. Data yang diambil adalah data setelah audit sebelumnya. Jadi ini tiap tahun, bukan hanya 5 tahun sekali, tapi tiap tahun harus dilakukan namanya internal audit oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, itu perbedaan skema PFC sama skema FSC. Nah, bagaimana membuat checklist PFC COC di dalam konteks internal audit? Di dalam checklistnya itu harus memperlihatkan ataupun harus jelas mengcover semua scope sertifikat PFC COC
dan juga harus mengcover semua verifier yang ada di PFC COC standar. Tidak boleh ada yang tidak tercover, harus tercover. Kalau punya SOSIC, maksudnya di cover. Kalau punya scope sertifikat misalnya produk ABC pun harus tercover. Terus kemudian setnya pun harus tercover, HRD pun tercover, misalnya forecasting tercover, terus sales tercover, due diligence pun tercover di dalam checklistnya. Nah, apakah checklistnya harus minta approval dari lembaga sertifikasi? Tidak, checklist ini bebas sih Bapak Ibu pakai, selama checklist itu mengcover scope sertifikat, mengcover juga permintaan terhadap verifier PFC COC ya. Itu aja sharing saya di pagi yang cerah ini ya, mengenai internal audit dan top management review dalam konteks skema PFC COC standar. Salam lestari.